أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفوة الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah kamu semata karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, dia akan terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya surat Al-Kautsar. Ibu dan bapak jemaah subuh Masjid Jami' Al-Abrar, Kampung Perigi, Tanah Kusir, Baran Lama Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia. Lengkap alamatnya. Soalnya ini masuk TV. Ini online oleh Ustadz Hakim sebagai operatornya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Zulqaidah, ya, 1442, tanggal 29. Bertepatan dengan tanggal 10 Juli hari ini, ya. Berarti besok hari Ahad adalah 1 Zulhijjah. 11 Juli 2021. Ahad besok tanggal 1 Zulhijjah. Bagi bapak yang ada niat kurban, bagi ibu yang sudah berniat berkurban, walaupun belum beli hewannya, tapi udah niat dan ada uang. Ya, semuanya niat, tapi ada yang punya uang, ada yang belum. Ini uang ada cukup nih buat beli korban tahun ini dan niat udah. Maka mulai besok jangan potong rambut, jangan cukur rambut maksudnya, ya. Mulai besok jangan potong kuku. Ini yang larang Nabi. Bagi yang kagak ada niat korban, bagi yang belum mau korban, cukur aja, gak apa-apa. Ini siapa di antara saudara-saudara, bapak ibu yang niat saya mau korban tahun ini, duit ada nih. Besok 1 Zulhijjah jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan cukur rambut, jangan potong bulu-bulu yang ada di badan, jangan. Kenapa? Kenapa nih? Ada apa ini? Ya enggak? Karena bagi tahun ini itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa orang yang sudah berniat berkorban itu. Mulai 1 Zulhijjah akan diampunkan, dimaafkan segala dosanya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya. Hebatnya itu orang yang berkorban itu. Mana dosamu? Di mana lengketnya dosamu itu? Di mana nempelnya dosamu? Nempelnya dari ujung rambutmu sampai ujung kukumu. Dosamu itu akan disikat oleh Allah, dihapus. Mulai besok mau dihapus dosa kita. Jadi kalau seandainya kita cukur, yang kebagian cukur itu tidak terhapus dosanya. Iya enggak? Jadi itu sebabnya. Paham ya? Ya, bagi yang mau kurban. Kalau enggak kurban ya enggak, cukur aja. Saya mengucapkan selamat kepada ibu bapak yang sudah meniatkan kurban tahun ini. Saya ucapkan selamat itu. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan cindramata luar biasa dari Allah setahun ini. Setahun ini. Dari 1 Zulhijjah tahun ini sampai 1 Zulhijjah tahun depan. Kalau ibu bapak berkorban tahun ini, tadi udah saya baca ayatnya. Sesungguhnya kami telah beri kamu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka syukuri dengan sholat karena Allah dan kurban. Jadi orang yang berkorban tahun ini, insya Allah baru niat, belum beli hewannya, Allah sudah masukkan bapak, Allah sudah masukkan ibu ke dalam kelompok abadan syakura, kelompok hamba yang bersyukur. Ini hadiah pertama ini dari Allah. Kalau kita udah niat kurban, uang sudah cukup, kita kasih tahu panitia kurban. Mulai dari situ sampai tahun depan
Masuklah Bapak, masuklah kita ke dalam kelompok-kelompok orang yang telah bersyukur oleh Allah, dimasukkan ke golongan orang yang bersyukur. Berarti orang-orang itu setahun ini akan dimandikan oleh Allah dengan kenikmatan. Nikmat aja hidupnya setahun ini. Ya. Setahun ini kenikmatan, rezeki yang enggak diduga-duga banyak masuk. Enggak tahu dari mana, datang lagi. Kenikmatan saja setahun ini hidupnya. Ini hebatnya orang yang berkorban. Dimasukkan ke dalam kelompok orang bersyukur sehingga ditambah lagi. Kan begitu firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Betul tidak? Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah pengumuman dari Allah. Ini ayat pengumuman. Ayat pengumuman ini ada pengumuman dari Allah. Kata Allah, pengumuman. Apa isi pengumumannya? Ya, bukan innalillahi, bukan ya. Biasanya kalau pengumuman, sebentar pengumuman innalillahi. Ini pengumuman. Siapa yang bersyukur saya tambah nikmat, siapa yang tidak bersyukur saya kasih siksa pedih. Itu pengumuman. Jadi pengumuman itu akan diberikan kepada orang yang berkorban tahun ini sampai tahun depan. Jadi berkorban ya. Berkorbanlah ya. Ustaz, mana mungkin saya korban? Orang susah. Siapa bilang nggak bisa korban? 4 tahun lalu ya masuk TV, ibu-ibu pemulung nih bekas minuman, dia datang ke masjid, dari tabungannya satu hari ya 2.000, satu hari 2.000 nih dia niat nabung mau korban, tapi duitnya dikit, 2.000 sehari, bulan 20.000, sebulan. Kalau 1.000 2 hari berapa sebulan? 60 kan? 60 setahun? Hah? 720. Ya, tahun 720. Kalau 3 tahun 2 juta. 3 tahun katanya dia nabung 3 tempat. Dulu dia 2,5 juta kambing satu. Dia serahkan 2,5 juta ke penitia kurban, ya enggak? Dan orang kampung itu tahu kalau itu adalah pemulung. Ya, berapa dapat duit sehari. Diviralkan ibu itu karena dia kurban dan ditanya, kok bisa kurban? Saya nabung 2.000 sehari. 3 tahun saya nabung ini Pak. Dapat, saya pengen kurban. Begitu masuk TV, ada orang yang tersentuh hatinya melihat ini orang bisa berkorban ya, padahal duitnya sedikit, tapi 3 tahun nabung korban. Orang yang tersentuh hatinya itu disuruh oleh Allah, duit kamu banyak, lihat tuh dia berkorban, padahal orang susah, pergi ke rumahnya kasih dia hadiah. Itu Allah yang nyuruh. Itu tadi itu Allah janji aku kasih nikmat ya. Didatangi oleh seorang dermawan, diberangkatin haji. Coba berangkatin haji, didaftarin haji tapi belum berangkat, didaftarin haji plus lagi, pendaftaran haji plus saja 75 juta, itu baru pendaftaran haji plus 75 juta, pelunasannya 100 juta, jadi 175. Dia kurban 2,5 juta, dibalas oleh Allah di dunia saja 175 juta. Ya. Ini coba, ini kenyataan. Berkorban itu langsung dimasukkan kita ke dalam kelompok orang bersyukur. Allah tambah nikmat, Allah kasih nikmat. Dia bisa 2.000 sehari, 3 tahun korban. Yang belum berkorban sampai saat ini, bapak-bapak ini ya, sampai detik ini belum pernah korban, itu sangat disayangkan. Jangan katakan saya nggak sanggup. Bagaimana nggak sanggup?
Jisamsu satu bungkus 18.000, betul nggak? Siapa yang merasa? 18.000 satu hari Jisamsu. Sekarang merokoknya setengah aja, beli setengah. Setengah kan 9.000. Jadi 9.000, nggak usah 9.000, 5.000 aja, 5.000 sehari. Niat, ya Allah, saya setiap hari mau nabung 5.000. 5.000 itu kali setahun berapa? 5.000 kali sebulan 150 ya? 50 kali 10 bulan setahun? Hah? 1 juta? 1 tahun. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun. Kalau 5.000 sehari, niatkan saya mau kurban sehari 5.000. Saya ngerokoknya sekarang setengah aja, setengah. Saya ngerokoknya setengah aja. Pokoknya saya ngerokoknya setengah aja deh. Ya. Atau rokok setengah matiin, taruh. Setengah matiin dulu, ya kan enggak apa. Ya enggak. 5.000 sehari pasti 2 tahun. 2 tahun bisa kurban. Jadi jangan katakan saya nggak bisa kurban. Bohong. Dosa besar. Dosa besar mengatakan saya nggak bisa korban, saya miskin. Tidak ada. 5.000 sehari. 2 tahun Bapak korban. Bapak kalau korban setahun coba rasakan nanti. Rasakan nanti janji Allah ini. Bahwa 1 tahun itu kita korban tahun itu. Rasakan bahwa Allah janji. Saya kasih, saya mandikan, saya rendam kamu dengan nikmat. Nikmat aja hidup. Nikmat hidup. Udah nikmat rezeki banyak, nikmat yang paling hebat sehat. Sehat. Karena korban itu adalah sedekah dan hadiah. Korban itu adalah sedekah dan hadiah. Apa arti sedekah? Dagingnya dikasih kepada orang gak mampu, itu sedekah. Apa arti hadiah? Korban itu berhak diberikan kepada orang kaya, itu namanya hadiah. Jadi siapapun yang berkorban, hakikatnya seandainya saya berkorban, saya potong sendiri, itu saya bagi 3. Boleh saya bagi 3. 1 kambing nih saya potong, bagi 3. Bagi 3, saya kantongin sekilo, atau setengah, berapa kantong nih? Oh 30 kantong. Itu 30 kantong, 10 buat saya pribadi, maksimal 10 kantong tuh boleh saya makan. Itu ketentuan kurban 30 kantong. 10 kantong boleh saya makan. Maksimal, tapi jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena anak saya banyak. Anak saya 12. Istri 4 umpama. Ya kan banyak tuh. Istri 4, anak 12. Ya kan boleh tuh, saya ambil 10 kantong. Bagi-bagi buat istri, bagi-bagi buat anak, ya enggak? 10 kantong lagi kasih orang miskin. 10 kantong lagi kasih tetangga-tetangga yang punya mobil, yang rumahnya bertingkat. Kasih. Hadiah namanya. Tapi kalau saya anak sedikit, istri 1, ya ngapain ada 10 kantong? 2 kantong aja, yang lain dibagi 2. Separuh buat sedekah, separuh buat hadiah. Nah, jadi daripada hewan kurban tadi boleh kita makan, ya, boleh kita nikmati, dan sebagian sedekah, sebagian hadiah. Karena kurban itu sebagai sedekah dan hadiah, Nabi katakan sedekah itu menolak bala. Berarti korban itu juga menolak bala. Orang yang berkorban tahun ini, insya Allah setahun ini dia tidak akan kena bala. Apa namanya? Virus. Apa namanya? Corona. Kalau Nabi udah janji kamu nggak bakal kena corona kalau kamu sedekah, kamu kurban, kena juga. Berarti janji Nabi dong palsu dong. Tuntut Nabi, Rasulullah, janjimu mana? Tudfa'ul bala, as-sadaqat tudfa'ul bala. Sedekah penolak bala. Kenapa kena? Kena juga bala. Enggak kena. Karena akhirnya boleh tuntut Nabi, karena Nabi yang janji, ya enggak? Jadi sedekah, kurban itu adalah sedekah, adalah hadiah. Insya Allah Allah akan kasih sehat, ya enggak? Jauh bala, harusnya kena bala, kita enggak. Nah ini hebat, jadi hebat berkorban itu. Jadi bapak-bapak ini
Ya, satu hari kasih belanja istri banyak bisa, tapi kok hari ini belum berkorban, itu kenapa itu? Umur udah kepala 5, udah kepala 6, kok belum berkorban juga sekalipun seumur hidup? Nah, berarti Bapak ini terlena dengan sebuah janji Allah, terlena dengan janji Rasul. Berkorban. Nah, aduh, iya juga ya. Kalau saya hitung-hitung, saya duit ada, tapi kok saya nggak korban ya? Oke, janjilah mulai tahun ini untuk berkorban 2023. Sekarang kan 2021. Kan cuma 5.000 sehari sanggupnya. Orang parkir motor aja di Kebayoran sekarang udah naik jadi 3.000. Ya enggak? Beli bensin tiap hari habis. Wah. Bapak-bapak ini nggak ada orang miskin, nggak ada orang susah. Duitnya setiap hari bisa. Kalau 10.000 sehari itu setahun ya. Kalau seandainya bisa nabung 10.000 sehari setahun ya, ya nggak? 10.000 kali kalau sebulan kan 300 tuh. 300 kalau setahun udah 3.600.000. Nah, udah gede banget tuh kambingnya. Bisa gabung sama sapi itu. Ya, jadi sadarlah, Pak. Ya, sadarlah, Bu. Masa satu kali seumur hidup tidak ada korban-korban sama sekali. Nah, jadi korban itu kenapa Allah suruh? Karena kita mau dikasih nikmat yang banyak. Itu satu. Yang kedua, kasih pahala yang banyak. Allah kasih pahala dari korban itu dihitung dari rambutnya, dari bulunya hewan itu. Bulunya hewan itu kalau dihitung satu bulu itu satu kebaikan. 2 bulu 2 kebaikan, 3 bulu 3 kebaikan. Sebanyak bulu hewan itu satu kebaikan buat kita. Subhanallah. Dan ampunan. Allah ampunkan. Belum mengalir darah korban itu, belum berdarah bumi ini disembelih, Allah sudah ampunkan. Dari 1 Zulhijjah sudah diampuni. Kenapa? Karena Allah akan selalu dekat kepada orang yang berkorban. Nah, dan tidak kalah pentingnya orang yang berkorban itu di alam mahsyar nanti dia nggak jalan kaki, ya. Pada mahsyar nih menuju pintu surga itu lama. Mulai ditiupnya sangkakala, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim. Apa sambungan? Ulangi. Padahal ayat ini pasti hafal nih. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup trompet sangkakala, tiba-tiba mereka yang ada dalam kubur keluar dari kuburan mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika keluar dari kuburnya kita semuanya berkata, qalu, kenapa kita keluar dari kubur kita ini? Siapa yang mengeluarkan kita ini? Kenapa kita keluar dari tempat kita? Siapa yang mengeluarkan kita? Kita bertanya, kita jawab sendiri. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Oh, ini ternyata kita sudah dibangkitkan. Oh, ini hari berbangkit. Nah, itu tuh hari berbangkit tuh. Ketika trompet kedua, trompet pertama tot, itu mati semua. Yang hidup-hidup, yang masih hidup mati. Trompet kedua keluar dari kuburnya. Wah. Nah, ketika keluar dari kubur itu namanya alam mahsyar. Itu lama, ada nanti dihitung, hisab namanya, dihitung pahala berapa, dosa berapa, pahala berapa, dosa berapa, pahala berapa, dosa, itu namanya hisab. Habis dihitung, ditimbang, mizan namanya.
Habis mizan, nanti siratal mustaqim. Itu lama. Nah, kita kan pengen di saat itu, di alam mahsyar itu pengen. Bapak saya mana, ibu saya mana, istri saya mana, suami saya mana, pengen ketemu. Ternyata jauh, ada kendaraan. Asik ya, ada kendaraan itu. Siapa yang dapat kendaraan? Ialah orang yang kurban. Dia kurban di dunia ini, ada kendaraannya. Seperti apa? Allah yang tahu. Kualitas kurban itu tergantung, kualitas kendaraan itu tergantung dari kualitas kurbannya. Ada orang dikasih kendaraan, dia nanya juga, malaikat, mana buat saya kendaraan saya? Saya mau ketemu sama suami saya. Oh, suami kamu namanya siapa? Oh, tuh, ada lampu hijau. Oh, jauh. Orang-orang dikasih kendaraan, mana kendaraan saya? Malaikat nanya, kendaraan kamu? Ya. Kamu dulu di dunia kurban nggak? Kurban. Tiap tahun? Enggak. Berapa kali? Ya cuma sekali. Saya orang susah. Kurban kamu apa? Kambing, sapi, onta? Kambing. Gemuk apa kurus? Ya waktu itu saya duitnya dikit, saya beli yang kurus aja. Dagingnya dikit, tulangnya aja yang banyak. Oke, begitu dilihat korbannya memang kambing kurus, ya tapi ada kendaraan juga. Kasih kendaraan kamu, sepeda, lumayan kan? Orang-orang dikasih helikopter, pesawat. Kenapa? Dia tiap tahun korban, sapi, yuk. Kualitas korbannya bagus, kendaraannya bagus. Jadi orang yang berkorban itu di padang mahsyar Allah kagak biarkan jalan kaki, ada kendaraan dia. Begitu ya. Maka wahai bapak, wahai ibu, jangan ada alasan kamu nggak korban ya. 2021 niat. Kalau bisa tahun ini tabungan dompet lihat pas cukup nih buat iuran korban satu orang 3 juta. Atau kalau nggak bisa datang ke tempat kambing itu beli, tawar berapa? Itu baru nawar aja, Nabi katakan orang yang nawar kurban itu. Satu langkah menuju tempat pembelian kurban itu satu langkah itu satu pahala, satu dosa hilang, satu derajat naik. Itu langkah menuju pembelian. Nawar, berapa nih kambing yang warna hitam? Nawar-nawar itu dianggap ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi kalau mau beli kambing cari yang agak jauhan tempatnya biar langkahnya banyak. Jangan beli di tetangga, beli yang jauhan dikit. Atau muter-muter jalannya. Aduh, korban ini barokahnya luar biasa. Korban ini luar biasa. Luar biasa. Ya, bagi yang sudah korban pasti udah ngerasain. Pasti sudah merasakan betapa barokahnya orang berkorban itu. Pasti merasakan. Mari kita niat untuk berkorban ya. Dan niat, ada uang, besok jangan cukur-cukur ya. Jadi akan saya simpulkan bahwa kurban itu adalah sedekah dan hadiah. Pahalanya sangat banyak. Setiap rambut itu satu pahala dan dosa kita diampuni. Dan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bersyukur. Sehingga setahun ini kita dihajar oleh Allah dengan nikmat aja. Nikmatnya itu ialah nikmat rezeki, nikmat kita punya badan sehat, nikmat kita dijauhkan dari bala. Itu nikmat. Ya. Dijauhkan dari bala itu namanya nikmat. Ya. Maka mari kita berniat karena Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita sehingga kita bisa berkorban. Enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan, tahun depannya lagi. Enggak tahun depannya lagi. Enggak bisa 2000 sehari 1000. Kalau 1000 sehari berarti 6 tahun. 1000 sehari itu terlalu. 1000 sehari terlalu ya. Duh, bapak-bapak ini 20.000 sehari bisa. 6 bulan jadi, ya enggak? Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya latif ya sattar ya karim ya jabbar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.